Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya takzimkan ya, dari Ketua Yayasan beserta jajarannya. Kemudian yang saya takzimkan pula Bapak Ketua DKM dan seluruh jajaran Allah. Dan yang saya takzimkan ayahanda dan ibunda semuanya hadirin dan hadirat. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar taufik dan hidayahnya kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan marilah sama-sama kita niatkan duduk kita hari ini, subuh kali ini dalam rangka memperbarui keislaman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda semuanya, menyambung dari kajian kita akidah Tahawiyah yang sekarang sudah masuk ke dalam bab nubuat atau kenabian. Jadi tentang hal-hal berkaitan dengan kerasulan atau kenabian. Dan bulan lalu sudah kita bahas apa definisi nabi, kemudian nabi itu diutus dengan mukjizat. Kemudian kita sudah singgung sedikit bahwasannya para nabi itu membawa namanya mukjizat. Mukjizat adalah sebagai tanda bahwasannya orang yang mengaku sebagai nabi dan rasul adalah benar, valid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari seluruh anbiya yang mukjizatnya paling banyak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Jadi hari ini bulan kemarin kita bahas sedikit ya tentang kemukjizatan Al-Qur'an, yang mana isi kemukjizatan Al-Quran itu membuat orang-orang tidak mampu untuk membuat semisal Al-Quran yang menandakan kalau Al-Quran bukanlah buatan Muhammad, tapi Al-Quran adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita membahas tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi dari judulnya Al-Quran adalah firman Allah. Firman ini sama dengan ucapan atau perkataan. Tapi kalau kita dalam bahasa Indonesia tidak diucapkan Al-Quran adalah ucapan Allah, tapi kita menyatakannya firman Allah. Atau dalam bahasa Arab kalamullah. Jadi kalau ada istilah kalamullah, misalnya Al-Quran adalah kalamullah, berarti Al-Quran adalah ucapan, kalimat, dan yang paling sopannya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita baca dulu teksnya ya. Sebetulnya bukunya ada ya di sini disimpan. Mungkin kalau di slide kurang kelihatan. Jadi kalau di buku terjemahannya yang ada di sini nanti bisa dilihat. Itu ada tulisan menyatakan qala al-muallifu rahimahullahu taala. Penulis berkata, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat daripada apa yang ditulisnya di dunia dan di akhirat. Wa annal qur'ana kalamullah. Dan kita harus meyakini sebagai muslim bahwasannya Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita tanamkan dalam hati. Harus kita yakini Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah. Maksudnya bagaimana? Harus kita yakini di dalam hati kalau Al-Quran itu bukan ciptaan Allah. Jadi nanti ada nih segolongan dari kaum muslimin yang meyakini kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda ya Bapak-bapak antara firman dengan ciptaan. Kita semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dari tidak ada menjadi ada.
Nah, Al-Quran itu bukan ciptaan Allah. Al-Quran kita yakininya sebagai firman-Nya Allah. Nanti di depan akan kita bahas lebih detail. Jadi kita nggak mengucapkan misalnya mushaf nih, ini adalah ciptaan Allah. Bukan, tapi firman Allah. Bada bila kaifiyatin qaula. Yang datang dari Allah bila kaifiyat. Kaifiyat itu sering diucapkan di dalam ilmu tauhid atau ilmu akidah atau ilmu kalam. Yang mana sering diucapkan misalnya kita melihat Allah di surga tanpa kaifiyat. Kaifiyat ini apa sih maksudnya? Kaifiyat di sini maksudnya adalah tanpa seperti makhluk gitu. Jadi ucapannya Allah, firmannya Allah itu tidak seperti makhluk. Kalau kita ada bahasa, ada yang namanya huruf, ada yang namanya suara. Nah, Allah Subhanahu wa taala firman-Nya tidak seperti itu. Karena sudah kita pelajari berkali-kali laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah itu tidak seperti makhluknya sedikit pun. Kemudian wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Dan Allah turunkan firman-Nya itu kepada Rasulnya sebagai wahyu. Jadi Allah menurunkannya kepada Rasulullah tapi melalui perantara malaikat Jibril. Nah, tidak langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya ya tanpa adanya perantara. Jadi di dalam Al-Qur'an disebut maka li basyarin ayyukallimahullahu tidaklah layak bagi Allah untuk berbicara langsung dengan manusia kecuali melalui perantara Rasulnya lagi, yaitu malaikat Jibril atau dari belakang hijab. Kemudian wasaddaqahul mu'minuna ala zalika haqqan. Dan hendaknya orang-orang beriman itu membenarkan hal tersebut, yaitu Al-Quran firman Allah dan turunnya tanpa kaifiyat. Wa aiqanu annahu kalamullah bil haqiqah. Dan orang-orang beriman yang imannya benar, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu firman Allah dengan hakikatnya. Maksudnya apa? Nih kalimat setelahnya menjadi penjelas dari kalimat yang ini. Laisa bimakhluqin kakalamil bariyah. Kalamnya Allah, firmannya Allah bukanlah makhluk seperti ucapan atau perkataan manusia. Kalau perkataan manusia itu dia makhluk. Kita menyatakan misalnya Ali pergi ke pasar. Itu kan berbentuk suara, berbentuk huruf, berbentuk susunan kata. Itu adalah ciptaan Allah. Hakikatnya Allah yang menciptakan. Kita tidak akan bisa mengeluarkan itu tanpa izin Allah. Nah, sedangkan kalamullah itu tidak seperti kalamnya kita. Nah, kemudian faman sami'ahu fazama, siapa yang mendengar kalamullah, maksudnya bacaan Al-Quran, kemudian ia menyangka bahwasannya itu adalah ucapan manusia, faqad kafara, maka dia telah keluar dari agama Islam. Wa zammahullah, ya, kemudian Allah telah mencelanya. Wa aw'adahu bisaqar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka sakor. Haitsu qala, karena Allah berfirman sauslihi sakor, maka sungguh aku akan memasukkan orang yang mendustakan ke dalam neraka sakor. Falamma aw'adallahu bisaqar, ketika Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyangka bahwasannya firman Allah seperti ucapan manusia, ya, liman qala, ya, jadi Allah mengancam ya orang masuk neraka sakor bagi orang yang menyatakan in hadza illa qaulul bashar, yang ia mengatakan firman Allah itu adalah ucapan manusia atau seperti ucapan manusia. Wa aiqanna, dan hendaklah kita ini meyakini annahu qaulu khaliqil bashar. Al-Quran itu firman pencipta manusia, bukan firman manusia, tapi firman pencipta manusia. Yang paling terakhir paling penting.
Potongan kalimat yang terakhir paling penting, wala yushbihu qaulal bashar, dan firman Allah tidak menyerupai daripada perkataan manusia. Jadi ini satu paragraf ini Bapak-bapak semuanya berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an kan kita udah tahu nih mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Lantas apa yang harus kita yakini tentang Quran? Al-Quran adalah kalamullah, firmannya Allah. Al-Quran bukanlah makhluk yang Allah ciptakan kemudian Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah daripada salafus saleh. Dari paragraf ini Bapak-bapak, kita harus meyakini hal tersebut. Jadi kita muslim yang benar harus meyakini ini. Nanti dalilnya akan dipaparkan di depan. Nah, juga dari paragraf ini ada isyarat bahwasannya memang ada dari golongan kaum muslimin yang meyakini kalau Al-Quran atau kalamullah itu atau firman Allah bukanlah kalau Al-Quran itu bukanlah firman Allah, melainkan ciptaan Allah, yaitu kaum Mu'tazilah nanti yang akan kita bahas di depan. Jadi golongan Mu'tazilah meyakini Allah itu menciptakan Al-Quran, kemudian Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas ini bukanlah pendapat daripada salafus saleh, bukan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bapak-bapak, ada beberapa poin yang bisa kita tangkap, tapi sebelumnya kalau kita ditanya apa dalilnya Allah itu maha berfirman, Allah punya sifat firman. Dalilnya itu nggak bisa kita menggunakan dalil akli dalam permasalahan ini. Kan kita biasanya tuh kalau kita belajar ada dalil akli, ada dalil nakli. Tapi dalam permasalahan ini, yaitu permasalahan sifat kalam, sifat firman, dalil yang bisa dijadikan argumentasi hanyalah dalil nakli. Kenapa? Ya, kalau ditanya kenapanya, ini pembahasan akan merentet panjang. Cuman kita cukupkan sampai pada titik bahwasannya dalil bahwasannya Allah itu mempunyai sifat firman adalah dalil nakli, khususnya yang ada di surat An-Nisa 164. Allah berfirman, singkatnya, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Jadi Al-Quran telah mendeklarasikan bahwasannya Allah mempunyai sifat firman, berbicara, berucap, berkalimat. Nah, lantas di sini timbullah beberapa permasalahan yang hendaknya kita bahas. Pertama adalah Allah mempunyai sifat kalam, firman. Nah, ini sudah kita pahami, maka tidak ada yang harus kita bahas lagi. Kemudian yang kedua, firman Allah adalah kalam nafsi. Maksudnya kita ingin mempelajari memang hakikatnya yang sebenarnya itu kalamullah itu bagaimana. Ya, jadi yang harus kita yakini dengan benar itu gimana tentang firman Allah. Yang ketiga, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa? Apakah ada suara? Ya, apakah ada tulisan atau bagaimana? Dan yang terakhir kita akan menjawab syubhatnya orang Nasrani yang mereka ini melontarkan syubhat kepada kaum muslimin. Intinya bahwasannya Al-Quran telah menyatakan kalau Nabi Isa adalah Allah. Nanti akan kita jawab di bagian terakhir. Bapak-bapak semua, dari keempat pembahasan ini, yang nomor satu yaitu Allah mempunyai sifat kalam, tidak perlu dibahas lagi karena sudah jelas. Nah, yang harus kita bahas sekarang adalah apa dari yang dimaksud dengan kalam nafsi, ya. Jadi kalam atau ucapan atau firman. Jadi kalau kita merujuk ke bahasa Arab, pertama harus tanamkan dulu permasalahan sedalam ini belum pernah dibicarakan oleh salafus soleh. Salafus soleh cuma berhenti pada titik bahwasannya Al-Quran firman Allah, bukan makhluk, dan firmannya tidak sama seperti manusia. Dah sampai titik itu aja para salafus soleh berbicara.
Cuman mereka juga meyakini bahwasannya Al-Quran itu atau kalamullah nggak sama seperti ucapan manusia. Nggak sampai titik itu. Kemudian masa setelah salafus soleh banyak syubhat yang datang, salah satunya dari Mu'tazilah, yang mereka kemudian membelot dan mempunyai argumentasi yang sangat kuat. Kata mereka Al-Quran itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dan mau nggak mau berbicara tentang apa itu firman dan ucapan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab. Kalau kita baca Quran, ya misalnya di surat Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu turun dengan bahasa Arab. Ya, kemudian ayat lain, bilisanin Arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun dengan lisan. Lisan di sini maksudnya bahasa Arab yang jelas. Artinya Al-Quran sudah mengisyaratkan kalau kita mau mengetahui makna yang terdalam daripada kandungan Al-Quran, tidak bisa lepas daripada bahasa Arab. Maka ketika kita ditanya, apa yang dimaksud dengan kalam dari makna bahasa Arab? Nah, itu ada dua artian. Jadi kita harus melihat dulu ke dalam bahasa. Dalam bahasa Arab yang namanya kalam, ucapan atau firman itu punya dua arti. Yang pertama, kalam nafsi, yang itu yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, lafzi. Jadi kalau kita pendem sesuatu kalimat dalam diri kita, kemudian kita berbicara dalam hati, itu dinamakan kalam nafsi. Kalam yang tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf, tidak ada yang di depan, tidak ada yang di belakang. Dia terpendam di dalam diri. Itu dinamakan kalam nafsi. Yang kedua, kalam lafzi, berupa lafaz. Saya ucapin, Ali pergi ke pasar. Suara tuh. Itu suara disebut juga dengan ucapan firman. Jadi secara bahasa Arab, kalau yang namanya ucapan itu bisa berarti dua. Kalam yang ada di dalam diri, kalam nafsi. Yang kedua, kalam yang berupa ucapan atau lafaz. Dalilnya mana? Kalau yang namanya kalam atau ucapan itu salah satu maknanya adalah kalam nafsi yang terpendam dalam diri. Oh, di sini para ulama mengambil dalil dari orang-orang Arab yang ada di jahiliyah dan sampai 150 Hijriah. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak belajar ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab, ya, ada yang namanya fa'il. Fa'il itu subjek kalau bahasa Indonesianya. Kalau yang namanya fa'il itu dhammah. Misalnya zahaba. Zahaba itu pergi. Setelah zahaba itu kata kerja, ada fa'il subjek. Misalnya zahaba Muhammadun. Dibacanya harus dun. Kenapa? Karena dia subjek. Subjek itu fa'il. Nah, para ahli nahwu, para ahli bahasa tahu bahwasannya subjek itu harus dhammah. Tahu dari mana? Oh, dia merujuk kepada native yang ada di Arab, yang hidup dari zaman jahiliyah sampai 150 Hijriah. Mereka itu adalah Arab yang 100% pure. Mereka orang Arab yang asli. Maka dijadikanlah kaidah. Nah, ketika saya mau tahu apa sih makna kalam di dalam bahasa Arab, maka saya harus merujuk kepada Arab yang native, yang 100% asli. Kalau Arab sekarang nggak bisa dijadiin hujah. Ya, Arab condet apalagi. Nah, itu udah bukan Arab, itu udah Arab Betawi. Jadi kalau misal nanti mau berhujat tentang bahasa Arab, jangan pakai orang condet. Itu mah udah bukan Arab, Bapak-bapak. Jadi kita harus ke kitab sejarah yang hidup di zaman Arab dulu masih fasih. Nah, rata-rata orang Arab zaman sekarang udah nggak fasih, Bapak-bapak. Ya, bahkan banyak yang nggak paham bahasa Quran. Itu orang Arab sekarang. Jadi jangan mentang-mentang dari Arab pakai sorban, pakai kayak ini ulama, belum tentu. Apalagi yang misalnya yang hidungnya mancung, belum tentu dia orang Arab itu ulama. Banyak juga yang jahil, jahilnya banyak juga nih, yang belum nggak paham bahasa Arab, yang nggak paham bahasa Al-Quran. Makanya beda antara Arab sekarang dengan Arab dulu di zaman Nabi. Yang di zaman Nabi mereka fasih, mereka bahasanya masih pure, bahasa
seperti bahasa Al-Quran. Jadi merujuknya ke sana, bukan ke Arab yang ada sekarang nih. Apalagi Arab condet, udah nggak ada hubungan deh tuh. Nah, jadi mana dalilnya kalau yang namanya kalam atau ucapan itu salah satu maknanya adalah ucapan yang ada di dalam diri. Dalilnya yang diucapkan pertama oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah ngomong gini, inni zawartu fi nafsi maqalatan. Sesungguhnya aku mengucapkan satu ucapan di dalam diriku. Ucapan dalam diri. Berarti yang namanya ucapan itu bisa disebut sebagai ucapan kalau dia diucapkan dalam hati, dalam diri, bukan berupa suara. Itu satu. Yang kedua adalah Al-Akhtal, seorang penyair yang ada di zaman jahiliyah. Apa katanya? Innal kalama lafil fuadi. Sesungguhnya yang namanya ucapan itu apa yang ada di dalam fuad, hati. Wa innama ju'ilal lisan. Lisan itu hanya sebagai petunjuk daripada apa yang ada di dalam hati. Jadi ketika hati saya pengen kopi misalnya, apa yang ada dalam diri saya itu disebut ucapan secara bahasa. Saya ngomong, saya pengen kopi. Omongan saya itu berupa lafaz adalah dalil atau petunjuk atau indikator apa yang ada di dalam hati. Maka kata para orang Arab yang mereka menyaksikan turunnya Al-Quran, kata mereka secara bahasa, kalam itu apa yang ada di dalam hati. Apa yang terpendam di dalam diri. Kalau apa yang terpendam di dalam diri, maka yang namanya kalam bukanlah berbentuk suara, bukanlah berbentuk huruf, tidak ada depan dan belakang. Kan kalau kita berupa lafaz kan ada subjek dulu, predikat dulu, baru objek. Tuh ada depan, ada belakang. Tapi apa yang ada di dalam diri itu dia nggak bersifat begitu. Jadi apa yang ada di dalam terpendam berupa makna. Kemudian kita ungkapkan ke dalam lafaz. Nah, jadi yang namanya lafal adalah sebagai penunjuk apa yang ada di dalam diri. Nah, ini step pertama nih Bapak-bapak untuk kita memahami apa yang disebut kalamullah. Maka saya tegaskan lagi yang namanya kalam atau ucapan atau firman itu bisa disebut kalam nafsi, bisa disebut kalam lafzi. Karakteristiknya kalam nafsi itu tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf, dia tidak ada depan dan tidak ada belakang. Sedangkan lafzi dia punya suara, saya pergi, itu kan suara. Itu kan huruf, itu kan kata, ada depan, ada belakang. Itu dinamakan kalam lafzi. Nah, sekarang bagaimana dengan kalamullah yang kita pelajari? Kalamullah ketika kita bilang firman Allah, maka pada hakikatnya adalah kalam nafsi. Dia bukan kalam lafzi. Jadi firmannya Allah itu adalah kalam nafsi. Dia tidak berbentuk huruf, tidak berbentuk suara, tidak ada depan dan belakang seperti kita. Lantas gimana dong Quran? Kan kita baca Quran berupa lafaz. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Itu kan suara. Apakah itu bukan kalamullah? Kita katakan itu juga kalamullah. Suara yang kita baca adalah dalil akan adanya kalam nafsi. Maka tadi disebutkan di dalam syairnya Akhtal, yang namanya kalam itu apa yang ada di dalam diri. Ucapan lafaz adalah indikator apa yang ada di dalam diri. Maka ketika kita baca alif lam mim, lafaznya itu sebagai indikator terhadap kalam nafsi yang Allah miliki. Jadi hakikatnya kalamullah itu kalam nafsinya, dan yang ada berupa lafaz sebagai indikator atau petunjuk terhadap kalam nafsi. Maka bisa nggak kita bilang alif lam mimnya itu kalamullah? Yes, itu juga kalamullah. Tetapi itu sebagai indikator terhadap kalamun nafsi. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi Bapak-bapak, yang namanya kalamullah itu kalamun nafsi. Lafzinya yang ada di mushaf, ya hamim, kaf, ha, ya, ain, sof, itu juga kalamullah,
tetapi sebagai makna yang kedua, yaitu makna yang menunjukkan terhadap kalamun nafsi. Nah, inilah akidah kita. Kemudian kita harus pahami kenapa hakikatnya kalamullah itu kalam nafsi. Karena kalau kalamnya lafzi secara hakikat bukan secara majazi, maka nanti ini akan bertentangan sendiri dengan ayat Al-Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak menyerupai makhluknya. Kalau makhluknya ngomong ada suara, ada huruf, ada kata, ada kalimat. Makanya nih saya sebutkan di sini ada hadis ya, ketika Rasulullah menerima wahyu. Ya, di sini disebutkan an Aisyata ummil mukminin, diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin. Sa'ala Rasul annal Harisa sa'ala Rasulullah. Sahabat Haris bertanya Rasulullah. Kata sahabat Haris, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Kemudian kata Rasulullah, ahyanan ya'tini mislu solsolatil jaros. Kadang-kadang ya wahyu itu datang seperti gemerincing lonceng. Jadi bunyinya kering kayak ya kalau di apa namanya ibaratkan seperti itu. Kemudian Rasulullah tuh menangkap dan faham, kemudian Rasulullah menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Karena Rasulullah sudah disifati dengan amanah, maka tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Jadi Rasulullah mendengar gemerincing lonceng. Kemudian wahwa asyadduhu alayya. Dan yang bunyi gemerincing lonceng ini, Rasulullah merasa berat banget. Ini yang paling berat. Fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu. Kemudian ia membuat aku letih, tetapi aku benar-benar sadar apa yang disampaikan dari bunyi itu. Jadi ketika Al-Quran turun ada banyak cara yang artinya tidak harus berbentuk seperti yang suara kita bahas, kita baca alif lam mim, kadang-kadang berbentuk lonceng. Kemudian Rasulullah menangkap itu dengan seksama tanpa lebih tanpa kurang, kemudian Rasulullah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang artinya ini menunjukkan kalau kalamullah itu yang hakikatnya adalah kalam nafsi. Adapun yang berupa lafaz, gemerincing lonceng yang tadi itu adalah indikator. Nah ini kalau kita mau mendalaminya. Kemudian ya Bapak-Bapak, di sini ada dua perbedaan dalam meyakini tentang firman Allah. Kalau kata Mu'tazilah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya yang mereka adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan mayoritas ahli hadis, mereka meyakini kalamullah atau Al-Qur'an adalah firman Allah, yang itu adalah firman nafsi yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak tahu hakikatnya. Kita cuma tahu ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbentuk suara, tidak berbentuk huruf, kemudian tidak ada depan dan belakang. Ya. Kemudian yang kedua, juga kalamullah itu kalam lafzi yang berupa alif lam mim sampai minal jinnati wan nas berupa lafaz, itu juga kalamullah, tetapi secara majazi sebagai indikator terhadap kalam nafsi. Nah, kalau Mu'tazilah dan sebagian dari orang yang memegang mazhab Hanbali, ini biar kita tambah wawasan gitu ya. Kalau yang namanya Al-Quran itu kalamullah berupa lafaz. Jadi kata Mu'tazilah dan kata Ibnu Taimiyah salah satunya, lafaz daripada alif lam mim kemudian sampai akhir ayat, lafaznya itu adalah firman Allah. Firman Allah. Tapi Mu'tazilah di sini ada sedikit beda sama Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah menyatakan Al-Quran bukan makhluk, bukan ciptaan. Kalau Mu'tazilah menyatakan yang lafaznya itu diciptain sama Allah. Jadi kata Ibnu Taimiyah, lafaznya ini berupa alif lam mim itu dari Allah. Allah sendiri ngomongnya begitu pakai bahasa Arab, kata Ibnu Taimiyah. Tapi kata sebagian kata Mu'tazilah enggak. Allah Subhanahu wa taala tidak memakai terikat bahasa ataupun kalimat, tapi Allah nyiptain tuh bahasa kemudian Allah turunin. Itu titik perbedaan Mu'tazilah dan Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah menyatakan
lafaznya itu loh, itu Allah ngomongnya emang begitu, gitu. Itu dia daripada mazhabnya Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian Bapak-bapak, ini buat sebagai pengetahuan aja, ini bukanlah permasalahan inti dalam agama Islam. Jadi ada pendapat yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada pendapatnya Mu'tazilah dan Ibnu Taimiyah. Mereka nggak sampai yang keluar tidak kufur, tidak. Itu hanya bisa kita katakan menyimpang. Di sini Mu'tazilah menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah hampir serupa dengan Mu'tazilah. Hampir serupanya di mana? Karena sama-sama mengucapkan kalau lafaznya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Taimiyah saya bacakan dari kitabnya ya. Beliau menulis di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ke-12 halaman 579. Kata Ibnu Taimiyah, faslun al-kalamu fil Quran. Satu pasal tentang kalam di dalam Al-Quran. Pembicaraan dalam Al-Quran. Kata Ibnu Taimiyah, wal kalam hal huwa harfun wa sautun am laisa bi harfin wa sautin muhdasin. Jadi al-kalam itu Ibnu Taimiyah ngasih pertanyaan. Apakah dia berupa huruf dan suara atau bukan huruf dan suara? Kemudian kalimat setelahnya menyatakan Ibnu Taimiyah, kalamullah adalah berupa huruf dan suara, tapi bukan ciptaan. Nah, di sini agak rancu gitu. Lebih bisa diterima secara logika dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menyatakan Al-Quran itu berupa lafaz dan suara dan ia ciptaan Allah, bukan firman Allah. Nah, ini lebih bisa diterima akal daripada pendapatnya Ibnu Taimiyah yang menyatakan Al-Quran itu adalah kalamullah itu berupa lafaz, berupa suara, dan dia bukan ciptaan Allah. Jadi bagaimana? Ya, apakah Allah sama dengan makhluknya? Oh tidak, ini lafaz bukan ciptaan Allah yang penting, kata Ibnu Taimiyah begitu. Maka agak sedikit sulit untuk memahami pernyataannya daripada Ibnu Taimiyah. Lebih mudah pernyataan daripada Mu'tazilah dan lebih masuk akal. Kata Mu'tazilah, ya lafaznya itu dari Allah. Tadinya nggak ada dan Allah ciptain, itu lafaz. Kalau Ibnu Taimiyah, lafaznya dari Allah, tapi Allah nggak nyiptain, itu lafaz. Terus gimana? Ya pokoknya kita imani gitu. Itu ininya Ibnu Taimiyah. Maka lebih sulit untuk difahami. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, lafaz itu enggak adalah ciptaan, lafaznya betul, tapi kalamullah yang hakiki bukan lafaz, melainkan kalam nafsi. Itu mazhab dari Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi apa namanya, kita hanya sebagai mengcompare biar kita tambah sedikit wawasan. Jadi mazhabnya Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang namanya kalamullah adalah kalam nafsi yang lafaznya berupa indikator. Nah, kemudian Bapak-bapak, ya, ketika tadi kita katakan firman Allah terhadap Nabi Musa, itu bagaimana Allah memfirmankan Nabi Musa alaihi salam? Kan tadi di dalam surat An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Apakah Allah langsung ngomong ke Nabi Musa? Kan dalam ayat lain disebutkan, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya lupa ayatnya, ayat berapanya, yang jelas Allah berfirman, maka nali basyarin an yukallimahullahu illa mi wara'i hijabin au yursila rasula. Jadi tidaklah layak bagi Allah untuk berbicara langsung sama manusia kecuali dari belakang hijab atau adanya rasul, yaitu malaikat Jibril. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan berfirman kepada manusia secara langsung, melainkan melalui malaikat Jibril atau dari belakang hijab. Lah terus gimana surat An-Nisa tadi? Katanya Allah berbicara langsung, berfirman langsung kepada Nabi Musa. Kalau kita memahaminya secara letterlek, nanti ayat yang tadi nabrak sama ayat yang lain. Berarti kita nggak bisa memahaminya dengan separoh-separoh. Di sini ada penjelasan daripada Al-Imam As-Sanusi, ya Bapak-bapak, ini saya bawa kitabnya langsung. Beliau ini sedikit saya kasih spoiler tentang beliau. Beliau termasuk mujahidin yang berjuang melawan penjajahan Prancis di Aljazair, di Libya. Libya, Aljazair dulu masih satu tuh, Maroko. Maroko, Aljazair, Libya itu daerah Maghrib namanya. Beliau ini adalah seorang pimpinan Thariqah Sanusiyah.
dan beliau seorang yang alim dalam ilmu tauhid dan ilmu-ilmu mantik yaitu logika. Kemudian beliau banyak membantah daripada syubhat-syubhat orang-orang barat pada zaman penjajahan, waktu itu penjajahan Perancis ya. Dan beliau ini termasuk orang yang paling mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan Perancis. Jadi thariqahnya nih masih terkenal di Indonesia tuh ada thariqah Sanusiyah di Tasikmalaya. Saya pernah mendengar ya. Nah, beliau ini sangat alim ya. Kemudian beliau ini menjelaskan tentang kalamullah yang ada di dalam surat An-Nisa tadi. Kata beliau, ya, i'lam annahu laisa ma'na kallamallahu Musa takliman annahu ibtada al-kalama ba'da an kana sakitan. Ya, bukan berarti dari ayat Allah berfirman kepada Nabi Musa, Allah itu memulai ucapan, memulai kalimat sebelumnya diem. Jadi jangan difahami Allah tadinya diem, habis itu Allah ngomong. Kayak kita, kan kita diem ngomong, habis itu diem ngomong kan gitu. Manusia kan tabiatnya begitu. Ya, semua manusia gitu. Bahkan saya ngomong, saya pergi ke pasar. Sebelum saya mengucapkan kata pergi, saya kan diem dulu, ada jeda. Saya pergi ke pasar. Jadi kata Imam Sanusi jangan diartikan seperti itu. Allah tadinya diem, habis itu Allah ngajak ngomong Nabi Musa. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa taala firman-Nya tidak seperti manusia. Kemudian apa kata Imam Sanusi? Wali annahu ba'dama kallamahu sakata. Dan jangan difahami abis Allah ngomong ke Nabi Musa, Allah diem kayak kita. Wa innamal makna yang benar dari ayat tadi, annahu azalal hijab. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hijab antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khalaqalahu sam'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi Nabi Musa satu energi berupa pendengaran yang berbeda dengan pendengaran biasa. Wa qawwahu, kemudian Allah berikan kekuatan hatta adraka kalamahul qadim, sampai Nabi Musa bisa menangkap dan memahami tentang kalam nafsinya Allah Subhanahu wa taala. Summa mata'ahu ba'da zalika. Kemudian Allah memberikan kenikmatan pada Nabi Musa berupa pengetahuan tadi tentang kalamullah yang nafsinya. Setelah itu waraddahu lima kana alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapuskan energi pendengaran tadi sehingga Nabi Musa sudah berhenti daripada pengetahuan tentang kalamun nafsi. Jadi ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa enggak langsung. Jadi jangan divisualisasikan Nabi Musa. Ya kan kalau di dalam ceritanya Nabi Musa itu di Bukit Tursina, kemudian ada cahaya, jangan divisualisasikan kemudian cahaya itu ngomong berupa suara. Wahai Musa, wahai ini, tidak. Jadi tidak seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada Nabi Musa berupa kekuatan yang lebih yang membuat Nabi Musa bisa mengetahui dan memahami bahwasannya di sana ada kalamullah yang nafsi. Nah, itu kita cara meyakini dan memahaminya seperti itu. Kemudian ya jamaah rahimakumullah, kita selanjutnya masuk ke dalam pembahasan syubhatnya orang Nasrani. Nah, ini seru juga nih. Bahkan ini saya pernah lihat di salah satu media sosial ya, kalau nggak salah di Twitter atau di mana. Jadi bapak-bapak, saya punya akun Twitter yang saya follow, mohon maaf, bukan yang lurus-lurus aja. Yang saya follow itu pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kenapa? Saya pengen tahu mereka berpikirnya gimana, mereka ngeluarin syubhatnya itu bagaimana. Dulu ada sahabat Nabi namanya Huzaifah. Kata sahabat Huzaifah apa? Dulu sahabat Nabi itu selalu bertanya sama Nabi tentang yang baik-baik. Gimana sih kebaikan? Kalau kita mau berbuat baik gimana? Tapi aku dulu bertanya sama Nabi tentang keburukan. Biar apa? Biar saya tahu tentang keburukan sehingga saya terhindar dari keburukan. Jadi kita juga harus tahu nih yang buruk-buruk. Tujuannya bukan buat kita buruk, tapi biar kita terhindar, biar kita gimana caranya bisa nangkal. Nah itu sahabat Hudzaifah. Maka saya di Twitter itu saya ikutin beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Nih kalau yang nggak ada basic, jangan diikuti. Saya mengikuti itu karena saya ingin tahu dan saya juga membantahnya. Ya, jadi di sini bapak-bapak bahayanya di zaman sekarang ini informasi terbuka luas buat siapa aja.
Mau di Twitter, mau di Instagram, mau di Facebook, mau di TikTok, mau dimanapun bebas. Masalahnya ketika ada pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat buat umat Islam, tidak ada yang mengkonter, tidak ada yang menjawab. Lantas gimana andai kata itu dibaca sama anak kita yang notabene udah kuliah, dia pengen coba kritis, dia pengen coba terbuka pikiran, lantas nggak ada yang merod, tidak ada yang membantah, apa yang akan terjadi? Dan saya lihat syubhat-syubhat mereka banyak di like, banyak di share, banyak di komen dan diaminkan oleh pemuda muslim. Itu saya ikuti, ada yang akun daripada ateis, ada yang saya ikutin daripada akun pro Israel, ada yang saya ikutin akun daripada orang non muslim yang pingin membuat ragu bagi kaum muslimin. Itu semua saya ikutin, saya perhatikan gimana mereka berpikir, mereka ngeluarin syubhatnya gimana. Sebenarnya rapuh, cuman satu, umat Islam belum ada yang menguasai, bukan belum ada, sedikit yang menguasai ilmu khazanah Islam. Rata-rata sekarang bapak-bapak, umat Islam itu ya terninabobokannya dengan tahfiz. Tahfiznya udah bagus. Tapi kalau tahfiz doang, ini gimana cara ngadepin syubhat begini? Apakah mau lantas kita gelar demo? Apakah lantas kita mau penjarakan orang itu? Itu kan semakin menunjukkan umat Islam itu bodoh gitu, nggak bisa jawab. Bisanya cuma main otot. Jadi ada syubhat sedikit, yuk kita demo, yuk kita penjarain, kan nggak bisa begitu. Kita harus jawab dengan ilmiah lagi. Makanya saya sering suarakan umat Islam untuk menjaga Islam itu nggak bisa kecuali dengan ilmu. Sampai batas tahfiz. Tahfiz itu udah 30 juz, belum jadi apa-apa, masih nol, masih telur. Bahkan di zaman Islam dulu ketika orang udah 30 juz itu step awal. Dia untuk mempelajari ilmu yang lain. Al-Quran itu bukan berarti setelah dihafal, abis itu dia jadi alim terhadap Al-Quran. Enggak, belum. Bahkan orang-orang, bapak-bapak, saya temuin langsung yang dia non-muslim, ingin ngacak-ngacak Islam, dia belajar Al-Quran, hafal 30 juz beserta kiroatnya. Subhanallah, ini bukan muslim. Jadi bukan merupakan takaran. Kalau kita mau jawab syubhat mereka, pemikiran mereka, wajib ada orang muslim yang memahami ilmu agama Islam berupa nahwu, berupa sorof, berupa balaghah, berupa ilmu kalam, berupa usul fikih, berupa apalagi ilmu bahasa Arab yang lainnya. Bahkan ada satu syubhat di sini. Ya, ini syubhatnya saya sebutkan, nanti akan saya jawab habis syubhat ini. Syubhat dari aktivis medsos yang bernama, saya sebutkan aja, Abu Janda. Nah, ini disenengin nih, karena Abu Janda dia mah asal ngomong, dan siapa yang bayar dia ngomong, dia ngeluarin syubhat satu. Di ayat, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ngomong di medsos apa? Ini kata Al-Quran ada yang namanya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kan dibangun 150 Hijriah. Lah Al-Quran turun belum ada Masjidil Aqsa. Kok Al-Quran ngabarin ada Masjidil Aqsa? Berarti di Al-Quran ini ada yang namanya campur tangan khalifah, ngubah kata. Berarti artinya Al-Quran yang nyampe kita ke sekarang kita itu udah ada perubahan dari khalifah. Kan jahat begini bapak-bapak. Sekarang kalau kita modalnya cuma tahfizul Quran 30 juz, coba jawab itu. Bilang apa? Apakah kita mau angkat senjata, takbir begitu? Kan nggak mungkin. Harus ada orang yang memahami. Ini nanti akan saya jawab setelah syubhat yang ini. Baik, kita masuk bapak-bapak. Syubhatnya apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, wa Isa bin Maryam, ini ada ayat yang kepotong ya, kalau di saya ini nggak kepotong ayatnya. Jadi ayatnya ini mungkin layarnya kurang ya. Jadi ayatnya itu berbicara bahwasanya wa anna Isa bin Maryam rasulullahi wa kalimatuh. Itu ada di dalam surat An-Nisa ayat 171. Jadi yang namanya Nabi Isa itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ayatnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal masihu Isa ibnu Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Jadi
Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah dan kalimatnya. Nah, ini yang digarisbawahi, kalimatnya. Jadi logikanya mereka, ini bahkan disampaikan di medsos, ya, dengan penyampaian yang begitu lugas, tegas, terpercaya, terlihat intelek. Itu sangat-sangat menarik bagi pemuda yang mungkin pengen dia kelihatan ilmiah, ya. Kata mereka apa? Isa itu kan tadi dibilang firman-Nya. Firman Allah itu makhluk apa bukan? Kalau dibilang firman Allah itu makhluk, artinya sebelum Allah ciptain Nabi Isa, Allah nggak ada firman. Dan ini kan bertentangan sama akidah kamu, wahai orang muslim. Kalau sebelum Nabi Isa, Allah berfirman, berarti bukan makhluknya. Kalau firmannya Allah itu adalah bukan makhluk, maksudnya dirinya, jadi dia bilang begini, ketika saya ngucapin sesuatu, ucapan saya itu diri saya bukan. Kan pasti dibilang saya dong, ucapan itu adalah saya. Maka ketika dibilang Nabi Isa itu firman-Nya, berarti Nabi Isa adalah Allah dan Allah adalah Nabi Isa. Berarti Al-Quran telah mengakui kalau Isa adalah Allah, dan itu akidah kami orang Nasrani. Berarti Al-Quran telah mengakui Isa adalah Allah. Ini mau jawab apa kalau kita modalnya tahfiz? Nah, kata orang Nasrani berarti akidah kita sama. Kamu mengakui Isa itu Allah, Allah itu Isa. Sama. Ini dalilnya surat Maryam 171. Surat An-Nisa. Wah, ini gimana jawabnya? Saya lihat orang muslim yang jawab, nggak ada yang ilmiah. Jawabannya ngalor ngidul, caci maki ke sana. Kemana? Para dai-nya sibuk dengan sampai tok di tahfizul Quran. Bahkan saya ucapkan Bapak-bapak, saya pernah mengajukan kepada satu pesantren besar yang ingin mengeluarkan dai. Saya bilang, dai tidak cukup hanya hafal 30 juz. Dia harus dibekali dengan ilmu agama Islam yang memumpuni. Karena dulu Rasulullah ketika mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah tes dulu. Apa kata Rasulullah? Wahai Muaz, kalau kamu di Yaman, bagaimana kamu cara ngambil hukum? Ya Rasulullah, saya ngambil hukum dari kitab Allah. Kalau nggak ada di dalam Al-Quran gimana? Kata Muaz bin Jabal, saya ambil dari sunnah. Kalau nggak ada dari sunnah gimana? Kata Muaz bin Jabal, saya berpikir. Kata Rasulullah apa? Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulah rasulihi lima yurdihi wa yardah. Ya, lima yurdihi. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan daripada utusannya, yaitu Muaz bin Jabal. Baru Muaz bin Jabal dikasih legalitas buat berdakwah. Monggo silahkan ke Yaman. Jadi sebelum Muaz bin Jabal itu dakwah, yang dites itu bukan hafalannya, tapi pemahaman dia tentang agama. Mau ngapain, gimana caranya dia memberikan ilmu dan arahan kepada orang awam. Nah, yang pernah dan sering saya jumpai ketika mau diutus dakwah, yang dites adalah 30 juznya tanpa dites ilmu pengetahuan agama Islam. Lantas apa yang mau didakwahin? Apakah hafalan akan didakwahin? Tidak bisa. Lantas kalau ada subhat model begini, andai kata ada misionaris datang, antum ustadz. Ustadz, di dalam Al-Quran, Al-Quran menyatakan kalau Isa adalah Allah dan Allah adalah Isa. Berarti Al-Quran itu telah menyatakan begitu, kita ini sama. Udah aja kamu masuk ke agama kita. Mau jawab apa? Nah, ini makanya saya serukan, bahkan waktu itu saya bikinkan satu program, dan sedihnya Bapak-bapak, ini sedikit curhat. Ustadz, kita ini dalam program ini butuh biaya. Donatur maunya ngasih biaya orang yang ngafalin Quran. Kalau belajar ini nggak ada donaturnya. Astagfirullahalazim. Emang nggak sadar kalau Islam itu nggak bisa dibela hanya dengan cara menghafal. Jadi orang yang menyokong, yang mendonaturkan, yang menyumbangkan untuk orang-orang penuntut ilmu, itu dia hakikatnya jihad fisabilillah. Maka saya mau sampaikan pada Bapak-bapak, kalau suatu saat misalkan ada pingin kita kelebihan rezeki memberikan harta kita untuk para penuntut ilmu, janganlah ragu memberikan kepada mereka yang mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Ilmu nahwu, ilmu sorof. Karena Islam akan terbentengi dengan adanya ulama. Tanpa adanya ulama, jadi bedakan antara penceramah dengan ulama. Itu bedanya jauh. Belum tentu penceramah itu ulama, dan belum tentu ulama itu penceramah. Seberapa banyak yang dia bisa ceramah, tapi dia bukan ulama. Dan seberapa banyak yang dia ulama nggak bisa ceramah. Itu banyak juga. Jadi hubungannya adalah sebagian penceramah ulama.
Sebagian ulama penceramah, sebagian penceramah bukan ulama, dan sebagian ulama bukan penceramah. Ada ulama yang dia kerjanya nulis buku, ngajarin buku, nulis buku, ngajarin buku, itu ulama. Walaupun dia nggak bisa ceramah. Ada juga ulama yang dia bisa ceramah dan bisa nulis dan ngajarkan buku. Itu ulama dan dia penceramah. Tapi ada penceramah, dia bukan ulama. Dia pandai menyampaikan, orang takjub melihatnya, orang terbawa, tapi dia tidak memahami, ini bukan ulama. Jadi harus kita bedakan, mana ulama, mana penceramah. Jadi kalau kita mau lihat dia ulama, kuasain ilmu apa yang dikuasain, belajarnya di mana, apa yang diajarkan kitabnya. Itu dia takaran daripada ulama. Karena kalau kita nggak ngebedain, kita punya syubhat model begini, kita tanya orang yang salah, jawabannya juga salah. Nah, ini akan membawa mudorot buat umat Islam. Nah, jadi kita kembali lagi Bapak-bapak, sekali lagi kita fahami syubhatnya. Syubhat dari orang Kristen, kata orang Kristen, wahai orang Muslim, kan kamu ngomong, kan kitab sucimu bicara bahwasanya Isa adalah firman-Nya Allah. Firman Allah itu makhluk atau bukan? Kalau firman Allah itu makhluk, maka ini mustahil. Karena berarti firman Allah itu nggak ada sebelum Nabi Isa diciptakan. Dan ini mustahil. Kemudian kalau firman Allah itu bukan makhluk, tapi dirinya Allah, berarti Allah telah mendeklarasikan kalau Allah itu adalah Isa, dan Isa itu adalah Allah. Nah, di sini gimana jawabnya Bapak-bapak? Lagi-lagi ini kembali ke yang namanya bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan ilmu balaghah. Kembalinya ke sini, jawabannya sangat simpel. Bahkan kata Syekh Ramadan Al-Buti, ini banyak para ulama yang dia kesulitan menjawab ini. Jadi dalam bahasa Arab itu ada gaya bahasa. Gaya bahasanya namanya majaz. Jadi firman Allah itu kun kepada Nabi Isa. Tetapi musababnya, konsekuensi dari kun adalah timbulnya Isa. Jadi ada kata kun, ada Isa. Jadi kun dulu, kemudian muncullah Isa. Nah, di dalam ketika Allah berfirman, Isa adalah firman-Nya. Yang dimaksud adalah Isa adalah konsekuensi yang ditimbulkan dari firman-Nya yang berupa kun. Jadi Allah berfirman kun, maka kemudian timbullah akibatnya Isa. Ini seperti orang menyatakan begini Bapak-bapak, Allah menurunkan rejeki. Kan di garis bawahi rejeki. Harusnya Allah menurunkan hujan. Tapi karena hujan ini sebab bagi adanya rejeki, tumbuhnya pohon, suburnya tanah, maka kita ucapkan Allah menurunkan rejeki. Maksud kata dasarnya adalah Allah menurunkan hujan yang menjadi sebab bagi adanya rejeki. Karena saya ingin menyingkat dengan kalimat yang singkat padat jelas, maka kalimat saya berubah menjadi Allah menurunkan rejeki. Ini gaya bahasa namanya majaz. Ya, gaya bahasa. Jadi harus tahu kita ada yang namanya gaya bahasa. Ini nggak mungkin diketahui orang yang tidak mempelajari ilmu balaghah. Ketika Allah berfirman, Isa adalah firman Allah. Maksudnya Isa adalah konsekuensi atau hasil daripada firman Allah SWT. Atau Isa adalah firman Allah yang kemudian menyebabkan adanya atau munculnya Nabi Isa. Kenapa Al-Quran mengucapkannya begitu? Kenapa Al-Quran nggak langsung aja to the point? Kata Al-Quran adalah Nabi Isa adalah konsekuensi atau musabab atau hasil dari firman Allah berupa kun. Kenapa Al-Quran nggak begitu? Karena Al-Quran punya karakteristik. Salah satu karakteristiknya adalah singkat dan ringkas. Yang kedua, untuk menjelaskan bahwasannya penciptaan Isa itu sangat erat dengan namanya Qudratullah. Saking menunjukkan Nabi Isa itu terhadap Qudratullah, maka Allah katakan seakan-akan Isa adalah firman-Nya Allah yang mempunyai keajaiban dan kemukjizatan. Itu dia gaya bahasanya begitu. Makanya kita ini nggak bakalan bisa jawab kalau tadi cuma modalnya hafalan Bapak-bapak. Akan ada banyak syubhat, nggak bisa dijawab. Yang bisa jawab cuma ulama.
Nah, jadi kita bilang ke orang Kristen, wahai orang Kristen yang melontarkan syubhat ini, kamu tidak memahami yang namanya gaya bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab, Al-Quran turun dengan bahasa Arab, dengan dialektika Arab. Dalam bahasa Arab ada gaya bahasa kalimat majaz, yaitu seperti ketika saya mengucapkan Allah menurunkan rejeki, maka yang dimaksud adalah Allah menurunkan hujan yang menjadi sebab adanya rejeki. Ketika Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, Allah Isa adalah firman-Nya, maksudnya Isa adalah musabbab atau hal yang disebabkan daripada firman-Nya. Tetapi oleh Allah disingkat Isa adalah firman-Nya sebagai penunjukan kepada kita kalau benar-benar penciptaan Nabi Isa itu di luar kebiasaan manusia, yang ini semakin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu dia jawabannya. Maka tidak sama antara akidah kita orang Islam dengan akidah yang diyakini oleh orang Nasrani bahwasannya Isa adalah Allah. Nah, ini dia jawabannya Bapak-bapak. Lantas bagaimana dengan syubhat tadi yang Abu Janda? Kok Al-Quran menyatakan ada Masjidil Aqsa, sementara Masjidil Aqsa ratusan tahun baru dibangun setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Apakah ini ada unsur ya daripada campur tangan khalifah? Jadi kata khalifah diubah aja dari Masjidil Aqsa. Jadi Al-Quran kata Abu Janda yang sekarang tuh udah nggak asli. Jawabannya gimana? Saya jawab itu di Twitter. Saya jawab seperti ini. Dari ayat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu jangankan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram aja pas saat Rasulullah Isra Mi'raj belum dibangun. Itu masih Ka'bah. Tapi kenapa Al-Quran nyebut Masjidil Haram? Disebut lagi kedua kali Masjidil Aqsa. Itu dua masjid belum dibangun. Nah, saya bilang seperti ini. Masjid itu merupakan imbuhan. Mimnya itu imbuhan Bapak-bapak. Asal katanya dari mana? Dari kata sujud. Kemudian masuk mim jadi masjid. Itu ilmu dasar sebetulnya. Ilmu sorof. Mim itu artinya tempat. Jadi masjid adalah tempat sujud, tempat ibadah, tempat sholat. Maka ketika Allah berfirman, ilal masjidil aqsa, tempat ibadah yang dia aqsa. Aqsa artinya jauh kalau dibandingin tiga. Mekah, Madinah yang paling jauh itu namanya Masjidil Aqsa. Itu Masjidil Aqsa, arti masjid di dalam Al-Quran itu secara harfiah, yaitu tempat ibadah. Kalau kita cek ke dalam sejarah-sejarah lampau, Masjidil Aqsa itu disebut dengan Bethlehem, Jerusalem, disebut dengan Baitul Maqdis kalau dalam bahasa Arab. Makanya kata para ahli tafsir, Al-Masjidil Aqsa yang dimaksud adalah Baitul Maqdis, yaitu Jerusalem. Jerusalem berdasarkan sejarahnya adalah tempat ibadah umat Yahudi, umat Nasrani, dan umat sebelum mereka berdua juga tempat ibadah. Jadi itulah yang dimaksud dengan masjid di dalam Al-Isra. Bukan masjid dalam artian punya DKM, punya tembok, punya mimbar, karena belum ada. Jadi Al-Quran mengatakan itu tempat Rasulullah Isra dan Mi'raj, itu tempat dari zaman dulu merupakan tempat ibadah orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengabarkan dengan gaya bahasa majazi. Di dalam ilmu sastra Arab, boleh Bapak-bapak saya mengabarkan sesuatu tapi dengan pertimbangan masa depan. Saya bilang Pak Rizky misalnya belum haji. Saya bilang, Pak Haji Rizky, ini nih Pak Haji nih. Padahal belum haji. Kok saya bilang Pak Rizky? Karena dia bulan Oktober atau bulan November mau haji. Jadi bentar lagi jadi haji. Jadi saya bilang Pak Rizky ini haji. Tapi belum sekarang, entar nih bulan Oktober. Nah ketika Al-Quran menyatakan Al-Masjidil Aqsa, di situ ada pengabaran kelak itu di masa depan akan menjadi masjid, tempat sujud bagi umat Islam, maka umat Islam harus menjaga kota dan tempat tersebut. Maka ketika Allah berfirman ilal masjidil aqsa ada dua makna. Pertama, itu tempat dari zaman dulu adalah tempat ibadah.
Yang kedua, di masa depan wahai Muhammad dan umatnya kelak akan menjadi masjid dan kota suci bagi umat Islam, maka umat Islam harus menjaganya. Jadi jawabannya seperti itu, kembalinya dasar ke ilmu sorof dasar. Lantas saya balikin itu syubhat. Antum sudah mengkritisi Al-Quran, sementara antum tidak bisa bahasa Arab. Lantas gimana mau kritisi Al-Quran? Ini kan menandakan kebodohannya dia. Berarti Abu Janda tadi yang udah ngeluarin syubhat, hakikatnya dia bodoh. Cuman kelihatannya pinter gitu. Nggak bisa kita menyingkap dia kalau nggak ada ilmunya. Lantas kalau mau lihat 30 juz hafiz gimana? Kita mau jawab apa gitu? Apakah kita nggak bisa nih penistaan agama, kita demo? Nggak bisa, begitu Bapak. Kita butuh ulama yang menjawab. Itu saya jawab begitu, langsung diaminkan dan menjadi tenang tuh buat semua. Cuma dengan simpel aja, itu imbuhan. Nah, saya pikir kamu orang Kristen mau kritisi Islam, Al-Quran, kamu sendiri nggak bisa bahasa Al-Quran, nggak bisa bahasa Arab. Sini belajar dulu privat sama saya gituin aja. Privat ya, 20 pertemuan sini. Baru bisa, habis itu ada levelnya. Kan sebetulnya syubhat mereka tuh ambles Bapak-Bapak. Tapi mereka, saya perhatikan, ini nggak nyerah. Terus dikeluarin. Gimana caranya? Makanya pada pertemuan kemarin, saya wasiatkan kepada Bapak-Bapak, coba nonton Profesor Dr. Menahem Ali. Itu pembahasan yang sangat ilmiah. Beliau ini mantan daripada pastor yang bisa 3 bahasa, Ibrani, Yunani, bahasa Arab dan bahasa Inggris 4 malah. Semua manuskrip dibandingkan. Jadi salah satu syubhat yang beliau jawab adalah katanya Muhammad anaknya Ismail. Mana buktinya? Itu kan bukti internal dari umat Islam. Bukti eksternalnya mana? Berarti bisa dong kita ngaku-ngaku kita juga anak Ismail. Nah, itu gimana? Kalau kita nggak ada ulama seperti ini, jawabnya gimana? Maka kita butuh untuk mengadakan ulama ini butuh orang yang mempelajari khazanah Islam. Tidak hanya cukup 30 juz tok, habis itu jadi dai. Mau dai dari mana? Apa yang mau didakwahin? Bagaimana jawab syubhat ini? Syubhat yang tadi dijawab oleh Profesor Dr. Menahem Ali dengan sangat lugas. Beliau datangkan manuskrip-manuskrip berbahasa Ibrani sebelum Nabi Muhammad lahir. Yang mana itu manuskrip menandakan ada suku namanya Qurasyum. Kalau dibacanya Qurasyum bahasa Ibrani. Kemudian Qurasyum ini keturunan Yismail. Yismail itu Ismail, bahasa mereka. Berarti udah dideklarasikan oleh sejarawan dari Yunani, dari Mesir, bahwasannya suku Quraisy adalah anak daripada Ismail. Nabi Muhammad anak daripada salah seorang suku Quraisy. Maka bisa dipastikan Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail. Lantas kalau nggak ada macam orang begini, kita mau jawabnya bagaimana? Mereka itu sekarang menyerang Islam dari berbagai lini. Dari segi politiknya ya, dari segi pemikirannya ya, dari segi ekonomi ya. Sekarang kalau kita dari pemikiran nggak ada yang bisa jawab, gimana? Lantas ada orang pemuda yang udah umur-umur di universitas, dia mau coba kritis, dia temukan itu nggak ada yang bisa jawab, lantas dia bilang, oh benar juga ya, ternyata begini. Jadi akhirnya nauzubillah murtad, wal'iyadzu billah. Maka di sini selain saya jawab syubhatnya, Bapak-bapak, marilah ya kita lestarikan. Ya kalau suatu saat Masjid Al-Aqsa ini mempunyai program keislaman, janganlah terbatas sama tahfiz. Tahfiz itu udah bagus dipelihara. Tapi loncat dikit lah. Kita pelajari ilmu agama Islamnya. Jangan tok gitu. Masalah yang saya temukan tok aja. Udah 30 sudah bebas. Belum jadi apa. Masih jadi telur itu. Belum jadi apa-apa. Masih harus lagi. Habis itu dikirim ke sana, ke Papua. Mau dakwahin apa? Apa yang mau didakwahin? Fikihnya belum ada. Sirah nabawiyahnya belum ada. Akidahnya belum ada. Lantas mau dakwah apa? Gak bisa Bapak-bapak. Ini harus kita sadari sebagai umat Islam. Agar kita menyadari bahwasannya kita juga diserang dari segi pemikiran. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan akhirnya ya Bapak-bapak. Pertama, kalam merupakan sifat Allah. Yang kedua, kalam Allah yang hakiki adalah kalam nafsi. Ya udah tahu kita kalam nafsi. Sedangkan kalam nafsi adalah majazi. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa diajak berbicara oleh Allah dengan diberikan pengetahuan. Jadi bukan Allah ngomong
pakai speaker, pakai mic atau enggak, dengan suara, dengan huruf enggak. Kemudian yang keempat, Nabi Isa bukanlah Allah sebagaimana yang diklaim oleh orang Nasrani. Itu kesimpulan akhir pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanyalah dari Allah, yang salah dari saya. Apakah ada pertanyaan sebelum ditutup? Konsekuensi daripada Al-Quran makhluk. Memang Bapak-Bapak pernah terjadi fitnah itu, bencana. Jadi waktu itu Mu'tazilah lagi berkuasa. Waktu Mu'tazilah berkuasa di Khalifah Ma'mun, salah satu keyakinan Mu'tazilah adalah meyakini kalau Al-Quran itu ciptaan Allah. Jadi Al-Quran itu sebelumnya nggak ada. Habis itu Allah ciptain. Pertama saya mau tanya, motifnya ini apa sih Mu'tazilah ngomong gitu? Motifnya tuh hampir sama kayak yang tadi Bapak. Dia ditanya syubhat sama orang Nasrani bahwasannya Isa itu adalah kalimat Allah. Jadi firmannya Allah. Terus terjebak orang Mu'tazilah, nggak bisa jawab. Akhirnya Mu'tazilah terpaksa mengatakan, enggak, kalimatullah itu bukan firman. Firman Allah itu bukan identik sama dirinya, tapi ciptaan. Jadi Nabi Isa itu diciptakan, dia maksudnya mau gitu. Padahal mazhab salafus soleh semua meyakini bahwasannya Al-Quran itu firmannya Allah. Itu yang mereka dapatkan dari Nabi. Nabi menyampaikan Al-Quran itu firman Allah. Para salafus soleh mengaminkan. Kemudian kepada tabi-tabin semua mengaminkan firmannya Allah. Lah, terus tiba-tiba Mu'tazilah muncul karena pingin kabur lah bahasanya dari syubhat tadi. Sebenarnya bukannya dengan cara kabur menjawab syubhat. Tadi kan udah dijawab, ya. Jadi jawabannya adalah bahwasannya itu adalah majazi. Ya, bahasa Arab itu ada majazi. Jadi Mu'tazilah telah melakukan niatnya baik gitu. Niatnya baik, tetapi malah tergelincir. Itu Mu'tazilah. Kemudian pendapat Mu'tazilah itu sampai kafir nggak? Enggak. Mereka menyatakan begitu bukan kafir. Ya bisa dibilang ahli bid'ah. Bid'ah dalam akidah, bukan dalam perbuatan. Makanya ahlus sunnah, prinsip ahlus sunnah wal jamaah Bapak-Bapak, prinsipnya seperti yang diucapkan Imam Abul Hasan al-Asy'ari, juga Ibnu Taimiyah pernah mengucapkan apa? La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Kami tidak pernah mengkafirkan orang yang masih ngadep kiblat. Maksudnya dia masih sholat. Orang yang masih sholat nggak boleh dikafirin. Kecuali dia ngingkarin. Misalnya sholat 5 waktu nggak wajib. Bagi saya, ada orang ngomong di televisi, ya, kata seorang dosen. Enggak, itu sholat 5 waktu nggak wajib. Wajibnya tuh pagi sama sore. Nah, itu baru dia keluar dari Islam. Itu udah jelas banget. Jadi sholat 5 waktu, yang perkara-perkara yang disepakati nggak boleh diingkari. Sholat 5 waktu, semua sepakat, bahkan Syiah juga masih sepakat. Maka nanti kalau Syiah yang dia nggak mencela Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian nggak mencela Sayyidah Aisyah, dia cuma menyatakan diri yang paling berhak jadi khalifah Ali. Cuma gitu doang, nggak sampai menuduh berzina Aisyah, nggak sampai menuduh berkhianat Abu Bakar As-Siddiq, berbohong Sayyidina Umar, nggak sampai itu. Cuma dia mengatakan yang paling berhak Sayyidina Ali. Udah itu doang. Dia masih sholat 5 waktu, puasa Ramadan masih, zakat juga masih. Kita nggak boleh mengkafirkan. Itu ada Syiah model begitu di Yaman sana, Zaidiyah namanya. Tapi kalau sampai Syiahnya ngomong, malaikat salah ngasih wahyu, itu udah parah, itu udah keluar. Atau Syiah menyatakan Sayyidah Aisyah telah berbuat zina, nauzubillah. Ada yang begitu, itu udah kufur, nggak bisa. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dituduh berkhianat, dituduh ini, itu nggak bisa. Jadi Bapak-Bapak, hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama, konsensus bersama, selama masih diamini, dia Muslim. Nah, Mu'tazilah, dia nggak sampai menyatakan bahwasannya sholat 5 waktu tidak wajib, haji tidak wajib, zakat tidak wajib. Mereka masih syahadat, tapi dalam permasalahan cabang. Ini termasuk permasalahan cabang doang. Jadi mereka nggak kita hukumi sebagai kafir. Mereka punya niat baik, itikadnya baik, tapi caranya salah. Itu Mu'tazilah. Dan yang paling penting Bapak-Bapak, di sini ada cerita menarik ya. Waktu Mu'tazilah berkuasa, jadi memang kalau kita baca sejarah Islam, itu selalu ada kaitannya dengan politik atau kekuasaan. Ya, kayak misalnya Mu'tazilah bisa menyebar karena kekuasaan. Zamannya Ma'mun. Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kairo bisa muncul karena ada Salahuddin Al-Ayyubi.
Itu Syiah diberantas. Kemudian itu Konstantinopel bisa takluk karena adanya Muhammad Al-Fatih, adanya kekuasaan. Kemudian ada kawan-kawan Salafi Wahabiyah itu bisa berkuasa sekarang karena adanya pemerintahan, yaitu Saudi Arabia dari Muhammad. Jadi memang siapa yang berkuasa itu mempengaruhi kepada pemahaman gitu. Makanya nggak bisa dipisahkan, udah jangan ke kekuasaan. Nggak bisa. Kalau gitu nanti umat Islam pertama lemah, yang kedua pemahaman yang akan memimpinnya nanti akan salah. Jadi nggak bisa kita bilang udah nggak usah berpolitik, itu najis, itu apa, nggak bisa. Sejarah Islam udah bicara begitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Ya ini sejarah udah ngomong begitu, masa kita udah nggak usah ke politik, itu najis, itu apa. Ntar yang memimpin dia golongan sesat, misalnya Mu'tazilah, dijadikan mazhab resmi, disiksa semua yang waktu di zaman Abbasiyah yang Ahlu Sunnah wal Jamaah disiksa bapak-bapak. Ahmad bin Hambal, ya kalau bahasa sekarangnya Ahmad bin Hambal frontal, ya kayak organisasi misalnya FPI lah, frontal. Itu dia menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Pemerintah kemudian bawahannya mewajibkan semua orang muslim meyakini kalau Al-Quran itu ciptaan Allah. Ditanya Ahmad bin Hambal, Al-Quran itu kalamullah, firman Allah apa ucapan? Apa ciptaan? Ahmad bin Hambal tegas mengatakan, sesungguhnya yang menyatakan itu dia telah berbuat salah. Ya, bahkan dalam satu riwayat dia telah keluar dari Islam. Tapi itu hanya sebagai hiperbola aja. Akhirnya disiksa Ahmad bin Hambal sama penguasa bapak-bapak. Jadi sejarah Islam juga ada model-model darah seperti ini. Imam Syafi'i ditanya, Imam Syafi'i cerdas. Kata Khalifah, "Hai Imam, apakah Al-Quran itu ciptaan Allah atau firman?" Kata Imam Syafi'i, Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil, Quran, 4 ini ciptaan Allah. Kata Khalifah, udah kamu selamat. Maksudnya ini jari 4 ciptaan Allah. Itu Imam Syafi'i, cerdas. Tuh Imam Syafi'i cerdas Bapak. Kata Imam Syafi'i, Zabur, Taurat, Injil, Quran, 4 ini ciptaan Allah. Iya, 4 emang bener 4 ini ciptaan Allah. Selamat Imam Syafi'i. Tapi Ahmad bin Hambal frontal, dia menyatakan enggak, itu adalah firman Allah, disiksa habis-habisan. Sampai setelah fitnahnya reda semua. Tapi Bapak-bapak yang mau saya sampaikan, Mu'tazilah, walaupun ada pemikiran menyimpang, awas, bukan berarti Mu'tazilah ini enggak ada sumbangsih. Sumbangsih keilmuannya luar biasa Bapak-bapak. Ada Al-Zamakhsyari. Zamakhsyari itu punya tafsir yang dengan tafsirnya itu menampakkan seluruh, ya hampir semua kemukjizatan bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita mau tahu Al-Quran itu mukjizat dari segi sastranya, itu tafsirnya Zamakhsyari. Beliau orang Mu'tazilah. Kemudian Al-Khawarizmi yang sering kita, Al-Khawarizmi ilmuwan Islam, sering dengar kan? Mu'tazilah Bapak-bapak. Itu gimana dong? Banyak ilmuwan Islam yang dari Mu'tazilah. Kalau kita bilang ini kafir, berarti kafir semua itu. Ini nggak bisa begitu. Jadi mengkafirkan orang itu tidak mudah, Bapak-bapak. Jadi nggak bisa kita mengkafirkan. Kalau kita pelajari sejarah Islam, itu seru Bapak-bapak. Dinamika keilmuannya Masya Allah. Muncul Ibnu Sina. Ibnu Sina dibantah oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali wafat, muncul lagi Ibnu Rushd ngebantah Imam Ghazali. Jadi pemikiran dinamika kita itu luar biasa. Di waktu orang Barat, waktu itu dalam kegelapan. Ya, dia nggak mengenal ilmu pengetahuan, cuma mengenal aturan dari gereja mereka. Sampai datanglah revolusi Prancis. Itu umat Islam udah berdinamika dalam berpikir. Nah, sampailah masa-masa umat Islam itu mulai kaku, nggak mengenal ilmunya. Kemudian takjub dengan penemuan Barat gitu kan. Kita nggak mengenal bagaimana Islam ini hebat. Nggak mempelajari, tadi mentok-tok di tahfiz doang. Jadinya nggak tahu Bapak-bapak. Nah jadi kalau ditanya konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah yang menyatakan Al-Quran sebagai makhluk, dia telah berbuat perbuatan bid'ah dalam akidah. Dan itu sesat, menyesatkan. Kemudian yang kedua, tapi nggak sampai kufur ya Bapak-bapak. Kemudian yang kedua, kalau di dalam surat Ar-Rahman, Allamal Quran khalaqal insan. Jadi mungkin yang saya tangkap ketika Al-Quran itu menyatakan khalaqal insan, kenapa nggak bisa dikatakan Al-Quran juga Allah menciptakan Al-Quran? Mungkin begitu kali ya.
Iya, betul. Iya, benar. Benar. Mungkin Bapak mau berdalil ini bahwa dalil bahwa Al-Qur'an itu firman Allah. Betul. Ini salah satu dalilnya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi. Ya, jadi kalau hadis qudsi pertama beda hadis qudsi dengan hadis biasa. Kalau hadis biasa memang dari Rasulullah, tapi atas bimbingan Allah tetap. Kalau hadis qudsi, Allah misalnya mengabarin Nabi Muhammad lewat mimpi. Kemudian Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad suruh sampaikan kepada umat dengan diksi sendiri. Nah, itu dia hadis qudsi. Kalau Quran itu semua-muanya dari Allah Subhanahu wa taala. Diksinya, susunannya, makanya malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad tiap Ramadan sehari 2 kali ngecek. Jadi Nabi Muhammad baca, jadi Nabi Muhammad talaki. Makanya Bapak-bapak harus kita punya guru Quran. Nabi Muhammad aja punya guru. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngecek 2 kali. Lihat susunannya. Kemudian kata malaikat Jibril, ini surat ini, taruh di sini, ini di sini. Sehari 2 kali tiap Ramadan. Dicek terus hafalannya. Bagaimana susunannya. Jadi itu beda Al-Quran hadis qudsi dengan yang namanya hadis biasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menghidupkan girah. Nah, iya ini Bapak-bapak, jujur, ini yang saya sulit. Saya beberapa kali ke beberapa lembaga, kayak nggak ada girah untuk umat Islam itu pelajarilah ilmu-ilmu khazanah ini. Yang saya temukan hanyalah girah sebagai girah aja. Girah paling mentoknya itu sampai tahfiz 30 juz. Itu udah benar-benar imamul ummah sekarang. Padahal belum imamul ummah, itu masih telur. Bahkan dulu Rasulullah, Bapak-bapak, ketika lagi mau sholat, Rasulullah lagi sakit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq suruh maju jadi imam sama jamaah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq maju, Rasulullah keluar dari pintu, dari rumahnya. Orang-orang pada gemuruh. Rasulullah syaratin begini. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tetap jadi imam. Nah, yang jadi poin adalah itu pas Abu Bakar As-Siddiq jadi imam, semua orang ridho, Rasulullah ridho, padahal di belakang Abu Bakar As-Siddiq ada yang dia hafalannya jauh lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Mas'ud jauh lebih banyak. Yang lebih bagus suaranya lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Lebih bagus daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kenapa Abu Bakar As-Siddiq yang maju diridoin Nabi, diridoin para sahabat? Di sini kata para ahli fikih, ya, bahwasanya orang yang memahami hukum sholat, walaupun cuma hafal Al-Fatihah, dia lebih berhak jadi imam daripada yang 30 juz, tapi dia nggak paham hukum sholat. Karena ketika Abu Bakar As-Siddiq maju, belakangnya hafiz semua. Belakangnya orang yang qori semua hebat, tapi Abu Bakar As-Siddiq hafalan nggak sebanyak mereka. Maka di sini diambil kesimpulan, yang jadi imam diutamakan adalah yang paham hukum sholat. Berkaitan sama toharo, berkaitan sama cara wudhu, berkaitan sama rukun dan syarat sholat, yang membatalkan sholat apa aja, kalau dia salah rukun harus gimana, kalau dia tambah rukun dia harus gimana, itu yang lebih diutamakan. Cuman kita ada misinformasi sehingga orang-orang nggak menyadari akan hal ini, kayaknya nggak penting-penting amat lah untuk mempelajari ilmu nahwu, shorof, balaghah. Ya, jadi caranya gimana? Kita terus saja edukasi. Pak, ini syubhat model begini, bapak-bapak umat Islam. Siapa yang bisa jawab kalau ulama nggak ada? Kalau orang-orang yang memahami nggak ada, siapa yang mau jawab? Apa yang harus diperbuat umat Islam? Saya punya, bapak-bapak, beberapa murid yang dia cuma kecimpung di tahfiz. Masya Allah, mohon maaf, tahfiznya tuh bagus dan jangan pernah dihilangkan. Terus dilanjutkan, tapi jangan top di situ. Itu hukum sholat, nggak tahu. Cara berwudu, rukun wudu, nggak tahu. Kemudian, apalagi namanya masalah nahwu shorof, nggak tahu. Lantas gimana antum setiap seminggu sekali gelar tadabur Quran? Mau tadaburin apa? Itu dari terjemahnya. Nggak paham bahasanya. Nah, ini harus selalu diedukasikan, disampaikan pentingnya belajar ilmu-ilmu agama Islam buat para santri. Nah, sekarang gini Bapak-bapak, apakah ini menjadi sekolah khusus? Harusnya menjadi sekolah khusus, maksudnya ada kurikulumnya. Jadi kalau kita lihat ulama dulu Bapak-bapak, kalau lagi belajar itu kita minder.
Saya nih kalau baca sirah ulama zaman dulu, waduh ini saya jangankan dibilang ulama, dibilang penuntut ilmu aja udah enggak kayaknya. Imam Nawawi Bapak-bapak, itu umurnya cuma 40 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan karyanya itu lebih banyak dari umurnya. Jadi Imam Nawawi kalau nulis buku ini kayaknya nggak mungkin orang 40 tahun. Dan Imam Nawawi Bapak-bapak, saking cintanya sama ilmu, dia itu di rumahnya buku semua, kemudian kalau ada tamunya dikasih buku, monggo baca, saya baca nulis. Imam Nawawi. Ibnu Taimiyah, saking cintanya sama ilmu, pas beliau mau masuk WC, manggil adiknya, "Dek sini, bacain yang keras ya." Dia di WC buang BAB. Jadi dengerin adiknya yang ada di luar. Nggak mau kelewat satu Pak, itu saking cintanya sama ilmu. Terus ada lagi Al-Kisai. Al-Kisai pas lagi sekaratul maut Pak, lagi sekaratul maut, dia nanya, ada satu permasalahan yang belum saya jawab, masalah hatta. Hatta itu masuk isim, fi'il apa huruf? Pas lagi sekaratul maut Pak. Imam Abu Hanifah Pak, itu sholat subuh dengan wudhu isya selama 40 tahun. Maksudnya nggak tidur. Ngapain? Bukan nonton bola Pak. Tapi ngapain Pak? Belajar mutola'ah selama 40 tahun. Makanya rata-rata ulama nggak ada yang panjang umurnya. Kalau ulama beneran. Karena dia capek sama belajar gitu Pak. Untuk apa itu semua Pak? Untuk berkhidmat buat Islam. Semua Pak, syubhat, permasalahan yang ada zaman sekarang. Kalau kita mau merujuk ke tulisan ulama dulu, ada semua Pak jawabannya. Yang saya sampaikan tadi syubhat ini, itu udah dijawab sama ulama kita. Kayak masalah bayi tabung. Itu bayi tabung udah dibicarain sama ulama kita, itu sekitar tahun 1600-an Masehi. Baru kejadian di zaman-zaman sekarang. Itu kalau orang di zaman itu bicara, ini ngapain ente bicara masalah gituan? Masa sih ada orang spermanya diambil ditaruh di sini? Itu udah ditulis Bapak-bapak dan terjawab semua. Cuman kita umat Islam nggak tahu. Ini dia masalahnya, banyak yang nggak taunya ini. Makanya kita harus tingkatkan, ya mudah-mudahan ke depan bisa naik step lagi. Jadi setelah hafiz Quran diarahkan untuk lebih memahami Al-Quran dengan ilmu-ilmu agama Islam. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat ditangkap. Jadi memang yang Al-Quran sekarang ini fisik gitu, fisiknya ditulis. Kita bilang ya dia baru, karena kan ditulis, tulisannya itu. Tapi yang hakikatnya kalam nafsi. Kemudian tafsiran bahwasannya Nabi Adam langsung bercakap dengan Allah, itu tafsirannya tidak seperti itu. Memang makanya lagi-lagi Bapak-bapak, kita ada terikat gitu dengan gaya bahasa Arab. Ya, ini terikat dengan ini. Jadi ketika Allah berfirman, qala ya Adamu ambihum. Yang Allah berkata, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka. Ya, kalau terjemahannya kan begitu. Yang namanya qala di dalam bahasa Arab berfirman, berkata, itu kan dia nggak mesti langsung berupa suara. Bisa Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Kemudian Allah ilhamkan kepada Nabi Adam tentang bahwasannya Nabi Adam itu diperintahkan untuk mengabarkan kepada malaikat. Jadi visualisasinya bukan Allah ngajak ngomong Nabi Adam kayak sama bocil gitu. Hai Adam, sini ya. Enggak begitu visualisasi. Tapi Allah memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam bahwasannya dia disuruh ngabarin kepada para malaikat. Nah, kalau malaikat sendiri bisa langsung dengan Allah enggak? Itu saya belum tahu. Yang jelas malaikat Jibril ya menerima langsung dari Allah. Kalau malaikat Jibril. Kemudian kalau yang tadi berwujud ketika ke hukum dunia, ya dia sudah berwujud dunia. Jadi nggak bisa kita melihat Allah dalam keadaan fisik seperti ini. Kalau di dunia ya, tapi nanti di akhirat Bapak-bapak ketika kita dibangkitkan, kita akan berupa fisik begini di akhirat. Ya, itu akidah kita. Jadi kita nih hancur lebur pas kiamat. Bumi semua hancur. Allah ciptain lagi bumi. Kemudian Allah bangkitkan kita. Percis kayak gini. Ya, fisik. Pas kita masuk surga, fisik kita nggak fisik. Terus kita di surga bisa ngeliat Allah nggak? Bisa. Dalilnya di dalam surat Al-Qiyamah dan dalam hadis mutawatir. Kalau dalam surat Al-Qiyamah, wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu, yaitu penduduk surga melihat Allah dengan berseri gembira. Kemudian di dalam hadis yang mutawatir, innakum satarawna rabbakum. Sesungguhnya kalian itu akan melihat Allah di akhirat seperti melihat rembulan. Maksudnya jelas. Jadi ketika kita di akhirat berupa fisik, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala
tapi bagaimananya hanya Allah lah yang tahu. Kita cuma sampai tahu, kelak kita akan melihat, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga, Bapak-Bapak, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Memang ada syariat yang nggak bisa diubah. Jadi ada yang syariat sifatnya pakem, ada yang dia bisa bebas gitu. Jadi kalau yang pakem ya salah satunya sholat 5 waktu, itu udah pakem. Mau gimana aja nggak bisa diubah-ubah. Ya misalnya zohor diubah jadi 3 rakaat, nggak bisa, pakem udah. Dengan bahasa Arab, iya bahasa Arab. Kalau nanti bilang nih ada mazhab lain boleh nih dengan nggak bahasa Arab, iya ada mazhab lain menyatakan boleh dengan nggak bahasa Arab bagi orang yang belum bisa bahasa Arab, baru masuk Islam dan dia harus belajar. Nah jadi nggak ada apa namanya bisa diotak-atik lah. Tapi komunikasi kita sama Allah itu bisa dengan semua bahasa. Ya, jadi nggak harus kita bisa bahasa Arab dulu. Lantas kenapa kita belajar bahasa Arab? Pengen memahami Quran, intinya itu sih. Nanti Bapak-Bapak kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, ditanya motivasinya apa? Pengen memahami Quran. Karena Quran itu dengan lafaz bahasa Arab. Bukan nanti jadi TKI. Maaf Bapak. Jadi saya pernah ditanya sama murid-murid, ngapain sih Ustaz belajar bahasa Arab? Emang mau jadi TKI? Tanya. Bukan itu motivasinya. Belajar bahasa Arab itu motivasi ujungnya ke Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi bukan pengen jadi TKI atau TKW. Kalau mau jadi TKW nggak perlu belajar nahwu sorof. Itu mah dia cukup dengerin aja udah bisa. Nah jadi Bapak-Bapak komunikasi kita dengan Allah di luar sholat itu bisa dengan semua bahasa. Bahkan di dalam sholat Allah memahami hati kita. Cuman satu Bapak-Bapak ada yang menarik. Ini dari kalau nggak salah dari Imam Ghazali. Jadi Allah kan bicara lewat hati kita. Cuman kalau hati kitanya kotor, itu cahaya nggak akan masuk gitu. Jadi kalau diibaratkan air butak, itu kan cahaya nggak nembus gitu, nggak kelihatan. Nah makanya dalam banyak ayat Allah selalu bilang innallaha la yahdi, tidak memberikan petunjuk. Ada yang tidak memberikan petunjuk kepada orang fasik, ada yang tidak memberikan petunjuk kepada orang yang congkak, ada yang tidak memberikan petunjuk kepada orang yang sombong. Jadi sombong, congkak, fasik itu jadi penghalang buat orang buat dapat hidayah, buat dapat cahaya. Artinya sebelum kita pengen dapat ilham dari Allah, petunjuk bahasa hati yang kita tangkap, sebelum itu semua maka harus bersihin hati. Maka dalam ilmu tasawuf, langkah pertama sebelum kita tajalli merasakan cahaya Allah, langkah paling pertama tobat. Itu langkah pertama bagi ahli tasawuf itu tobat dari seluruh maksiat, istighfar. Jadi tanpa istighfar nggak bakalan kita nyampe ke makam walinya Allah, jadi kekasih Allah. Sementara dia bergelimangan sama dosa, nggak bakalan. Jadi pertama adalah pintunya taubat. Kemudian setelah itu muncul zuhud, muncul waro. Baru yang terakhir dia akan ma'rifatullah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Maka di sini Bapak-Bapak sebetulnya kita tuh butuh yang namanya mursyid. Cuman mursyid ini nggak sembarang mursyid. Ya kalau zaman sekarang banyak banget yang aku mursyid ini. Mursyid itu dia harus memahami syariat. Itu udah harga mati. Dia harus memahami fikih, memahami akidah, memahami dia kalau bisa ilmu-ilmu alatnya. Kemudian dia telah melakukan riyadhah. Riyadhah itu artinya dia udah melalui beberapa fase. Jadi ibaratnya jangan sampai dia masih di fase tobat, udah jadi mursyid buat yang dia udah lebih dari makom tobat, kan nggak bisa. Jadi dia harus sudah melewati itu, jadi udah berpengalaman lah. Nah ini mursyid model begini dikit Bapak-Bapak. Di Banten ada seorang kiai yang sangat alim, yang dia berilmu dan mengamalkan syariat dengan baik. Itu dan dia nggak mau difoto masuk media sosial, nggak mau. Beliau nggak mau makan kecuali dari hasil tangannya sendiri, panen. Jadi punya sawah, punya kebun, jadi dia ngambilnya dari situ. Kalau dikasih makanan dari pasar, nolak beliau. Kenapa? Karena syubhat. Emang benar Bapak-Bapak, kita beli ke Indomaret, ayam. Emangnya kita ngeliat dipotong Bapak-Bapak? Enggak kan? Kita beli ayam yang udah dibungkus. Kita kan nggak ngelihat, walaupun ada label MUI. Kan MUI nggak nongkrongin tiap saat. Bisa aja sekali doang, habis itu dia udah nggak lagi. Nah, tapi tenang aja, syubhat itu halal. Jadi makanan yang syubhat itu nggak sampai haram. Cukup kita hati-hati aja. Nah, beliau ini nggak mau.
Kalau yang dimakan sama beliau itu harus statusnya halal, benar-benar. Akhirnya beliau mendisiplinkan diri untuk menjaga makanan yang masuk ke perutnya. Dikasih, mohon maaf Bapak-Bapak, sumbangan dari pemerintah ditolak. Bahkan beliau pernah didatangi sama orang yang hasil usahanya nggak baik. Dikasih dan beliau nggak mau. Itu kok bisa tahu begitu, tahu dari mana? Karena cahaya Allah udah masuk. Jadi Allah bukakan, singkapkan. Itulah yang namanya karomah. Dulu Ustadz Arifin Ilham, rutin beliau almarhum ke situ. Cuman Ustadz Arifin Ilham nggak pernah di majelis ngomong. Karena emang beliaunya nggak mau. Jadi orang tertentu aja. Dan beliau tuh kayak apa ya? Kayak madu gitu. Tanpa ngumumin saya itu madu. Itu yang datang ulama semua Pak. Dan nggak sembarangan. Dan yang tahu itu cuma orang-orang tertentu. Yang pernah datang itu dari yang terkenal, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Abdus Somad, kemudian siapa lagi saya kurang tahu, Ustadz Abdus Syukur. Itu orang tertentu Pak. Dan doanya mustajab, karena yang dimakan, yang dia konsumsi, itu statusnya halal 100%. Disinilah orang bisa menerima cahaya Allah. Tapi tenang aja Bapak, kita di model begini bisa nggak? Tetap bisa Pak. Nggak usah kecil hati. Nggak usah kecil hati. Tetap, kenapa? Allah udah mendeklarasikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau yang model begitu bagi yang sanggup aja. Yang nggak sanggup kayak kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita tahu aja kalau yang dimakan udah diberikan label halal dah itu. Kemudian caranya benar. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan memberikan, ya bahasanya kada Pak tadi, komunikasi ke kita lewat hati. Jadi lewat kita diberikan komunikasi, ilham, itu semuanya adalah dari Allah. Satu lagi Pak, cara kita berkomunikasi sama Allah tanpa terikat bahasa itu ada di surat At-Talaq kuncinya. Silahkan baca. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jadi kata Allah, siapa yang bertakwa, Allah akan menjadikan jalan keluar. Yang saya alamin, saya bukan orang bertakwa, cuman kalau saya lagi mau tobat, ada aja jalan itu Pak. Jadi kuncinya takwa, itu Allah akan komunikasi sama kita. Kalau kitanya jauh dari takwa, udah jauh. Jadi yang Allah makmurkan Pak, di dalam Quran, cuma dua. Satu, orang yang benar-benar ingkar, satu orang bertakwa. Nggak ada yang di tengah. Yang di tengah ya udah di tengah aja. Kalau yang benar-benar ingkar, kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kita akan istidrajkan. Maka ada banyak orang kafir hidupnya makmur, sejahtera, senang, bahagia. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi kita akan istidrajkan terus begitu. Satu lagi yang Allah kasih limpahan rahmat, kasih sayang, limpahan rezeki orang bertakwa. Satu tadi di surat At-Talaq, satu lagi di dalam surat yang lain yang bunyinya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna. Jadi seandainya penduduk negeri, tuh Bapak-bapak, penduduk negeri. Nah, terus apa kata Allah? Kalau mereka semua beriman dan bertakwa, ini Allah yang ngomong, la fatahna, maka sungguh kami akan bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi dan kami limpahkan keberkahan. Syaratnya iman dan takwa. Dan ini pernah terjadi di negara Qatar, Bapak-bapak. Saya pernah dapat cerita ini dari Ustadz Syamsul Arifin Nababan. Beliau Ustadz yang mu'alaf itu. Beliau cerita, dulu Qatar, Bapak-bapak, itu zaman 70-an, kalau kita searching, tandus. Nggak ada apa-apa. Saudi Arabia udah punya minyak. Kuwait udah mulai. Kemudian sekitarnya udah mulai minyak, udah mulai kaya. Qatar belum apa-apa. Terus apa kata rajanya? Kata rajanya menyerukan orangnya buat sholat jamaah di masjid selama 40 hari. Toko-toko lagi azan suruh tutup. Kemudian yang maksiat-maksiat dipinggirin ke pinggir-pinggir negara sana. Itu setelah 40 hari ternyata ditemukan dua langsung sumber alam. Pertama gas, yang kedua minyak. Sekarang Qatar jadi negara termaju di seluruh negara Arab. Itu karena iman dan takwa. Jadi cuma dua doang tuh. Ingkar beneran, ya seingkar-ingkarnya, atau kita beriman dan bertakwa. Yang di tengah nggak ada, Quran nggak ceritain gitu Pak. Jadi kuncinya kalau kita mau berkomunikasi sama Allah, yaitu iman dan takwa. Baik, itu aja Pak ya. Udah jam segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.